Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang ke-9. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Adalbertus Rinaldus Due, Prodi Sosiologi, NIM 17230300005, kelas A reguler sore, semester 9. Penciptaan kekayaan dan kemiskinan. Ada kegagalan pemerintah untuk menyediakan warga negara berkembang dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ini hanya bisa dijelaskan oleh ketidakmampuan mereka untuk mengamankan sumber-sumber pembiayaan yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk memerintahkan bahan-bahan ini. Penciptaan kekayaan dan kemiskinan adalah studi tentang sarana dan cara yang menempatkan penekanan khusus pada peran yang dimainkan oleh kebijakan ekonomi dalam membentuk stratifikasi masyarakat modern melalui program khusus yang menangani masalah penciptaan lapangan pekerjaan, kemiskinan, dan degradasi lingkungan. Pada buku ini prihatin dengan efek sosial dari krisis-krisis yang sedang berlangsung di bidang keuangan, pembangunan, dan lingkungan. Dengan berfokus pada lembaga politik, hukum, dan keuangan yang mengatur masyarakat dan ekonomi, buku ini memberikan analisis kekayaan dan kemiskinan dari perspektif sejarah. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi dan sosial dari model neoliberal telah menyebabkan peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, yang membuat masyarakat lebih terpolarisasi. Proses penciptaan kekayaan dan kemiskinan seringkali luput dari perhatian kebanyakan orang karena cara kerja cukup halus. Tidak jelas karena itu mekanika terjalin dengan rumit ke dalam institusi yang mengatur kehidupan kita sehari-hari, membawa kita untuk menerima hasilnya sebagai takdir kita, betapapun melayangnya itu. Tapi ketika kontradiksi kebijakan ekonomi dan sosial tertentu, institusi yang dibangun dari kewajiban membayar pajak dan kontrak kehormatan melalui sistem pendidikan dan dengan persyaratan penghormatan mutlak terhadap hak milik cukup legitimasi yang menghasilkan dan membuat kewajiban tidak hanya secara moral tapi juga mengikat secara hukum. Setiap kali suatu masyarakat merancang suatu sistem untuk memastikan suatu bentuk keteraturan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya selalu bergantung pada kekuatan lembaga-lembaga ini untuk menegakkan kerja sehari-hari dari proses itu. Pengakuan ini memaksa kita untuk mempelajari secara dekat sumber-sumber kekuasaan yang diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan. Beberapa ulama terkemuka dalam penelitian ini, ketidaksetaraan dan kemiskinan telah sampai pada kesimpulan bahwa elit yang mengakar bahwa mendikte kebijakan penghematannya pada sisa populasi yang diuntungkan dari dukungan kuat dari oligarki yang menggunakan kekayaannya untuk menguasai politik, proses, dan oleh karena itu pembuatan kebijakan ekonomi, misalnya buku Galbraith 2012, di mana stratifikasi sosial yaitu pembagian masyarakat menjadi miskin dan kaya. Meskipun tidak khas kapitalisme, baru-baru ini menjadi terpolarisasi dan oligarki telah berhasil mengubah pemerintah menjadi negara predator. Buku ini mengambil pandangan bahwa kemiskinan tidak bisa dihindari. Ini bukan takdir dan seharusnya tidak mengubah nasib orang-orang yang lemah dan tidak berdaya dalam masyarakat modern. Kemiskinan adalah buatan manusia dan karena itu juga dapat dihilangkan dengan ekonomi cerdas dan kebijakan sosial.
Seperti yang dikatakan Stiglitz tentang ketimpangan, itu adalah hasil dari pilihan yang kita buat dengan aturan yang kita buat untuk menyusun ekonomi kita. Meskipun perang melawan kemiskinan di negara-negara yang disebut negara berkembang telah menjadi agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa, setidaknya sejak tahun 1970-an, dan moto bank adalah dunia yang bebas dari kemiskinan. Selama ini, penilaian sepintas menunjukkan bahwa kebijakan mereka telah gagal total. Memang, yang paling baru, laporan Bank Dunia sendiri menginformasikan kepada kita bahwa kemiskinan di Afrika saja telah meningkat 100 juta orang lagi sejak 1990-an dan menyalahkan itu pada pertumbuhan populasi. Banyak sarjana telah mempertanyakan keseriusan tujuan tersebut untuk memerangi kemiskinan dan menunjukkan permusuhan dalam politik dan intelektual yang dominan. Wacana strategi menyeluruh yang berupaya mengentaskan kemiskinan. Keberadaan kekayaan dan kemiskinan seringkali secara harfiah berdampingan, mungkin merupakan kontradiksi paling mendasar dan bertahan lama dalam sejarah manusia. Kepemilikan sumber daya yang vital dan produktif ini yang membedakan si kaya dan si miskin. Di zaman kuno, masyarakat ketika kebutuhan manusia adalah dasar dan kekayaan berarti mendapatkan barang dari alam untuk memenuhi kebutuhan alami. Ini terjadi peningkatan kekayaan yang diterjemahkan secara sederhana dalam peningkatan konsumsi dan peningkatan kesejahteraan. Kekayaan maka berarti semua hal-hal yang berguna untuk memuaskan kebutuhan dan menjamin kesejahteraan mereka. Kepemilikan hal-hal menjadi suatu keharusan dalam masyarakat modern. Keinginan untuk mengumpulkan kekayaan tidak lagi harus didikte atau dibenarkan oleh kebutuhan seperti itu. Dalam studi klasiknya tentang masyarakat kuno, Morgan memberitahu kita bahwa dalam tahap awal evolusi manusia, dengan pengecualian beberapa artikel pribadi, hasrat untuk memiliki sesuatu belum memasuki pikiran manusia. Tanah menjadi subjek properti dimiliki oleh suku-suku yang sama, sementara memberitahu kita bahwa dalam masyarakat ini substansi dan kesejahteraan sebenarnya adalah kolektif. Nilai-nilai sosial mendorong kemampuan untuk berkumpul dan berproduksi lebih banyak barang dan jasa bagi masyarakat. Manajemen negara, pasar, dan manajemen hubungan kelas. Perkembangan terbaru di bidang antropologi, etnografi, sejarah ekonomi, dan berbagai bidang ilmu lain memberikan kesaksian tentang kompleksitas dan keragaman cara di mana manusia secara historis mengatur hubungan mereka untuk membentuk masyarakat dan membangun institusi. Namun, jika kita fokus pada aspek-aspek tertentu dari kehidupan ekonomi masyarakat tersebut, namun menjadi relatif mudah untuk diidentifikasi di kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. Di dalam bab ini, saya akan berkonsentrasi pada studi tentang kemunculan dan evolusi dua lembaga utama, negara dan pasar, karena mereka mewakili pusat kekuasaan dan masyarakat modern. Baik negara maupun pasar mengerahkan kekuatan yang begitu besar berpengaruh pada kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat dengan membuat mereka sehat atau sakit. Negara dan pasar adalah lembaga yang diciptakan oleh manusia, dan karena itu mereka tidak lebih dari instrumen
yang dapat dan secara rutin digunakan oleh penciptanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Di sebagian besar masyarakat saat ini, kelas yang dominan secara ekonomi telah memperoleh beberapa kekuatan dan hegemoni yang luar biasa sehingga membentuk negara tunduk kepada agen, tetapi masih agen dengan kekuasaan. Tidak baik, itu saja video yang saya review dalam buku ini. Sekian dan terima kasih.